Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hilda. Sebelumnya saya ingin bertanya Ustadz. Jadi saya kenal dengan seorang laki-laki. Pada tahun 2020 dia berkunjung ke rumah saya dan mengatakan bahwa memiliki niat yang serius. Tapi saat itu belum siap 100%. Sampai akhirnya di tahun 2022 dia melanjutkan sekolahnya ke Jordan sampai saat ini. Dan menurut saya dia ini laki-laki yang baik, sehingga saya ada ketertarikan dan bersedia untuk menunggu bahkan sampai saat ini. Dan selama perjalanan menunggu saya ada juga laki-laki yang datang, tapi rasanya kok kayak masih pengen nungguin gitu. Nah sampai yang datang selama dia sekolah ini kan serius juga Ustadz, sampai akhirnya beberapa laki yang ke rumah ini juga menikah dengan wanita lain. Pertanyaannya, apakah langkah yang saat ini saya ambil benar? Kenapa terkesan saya terlalu mengharapkan dia gitu, sedangkan ada orang-orang yang lebih pasti. Pertama itu Ustadz. Yang kedua, rasanya saya sulit membedakan perasaan yakin saya ini, apakah ini ujian seorang wanita yang wanita jomblo gitu ya, yang di umurnya udah pada nikah, kayak ini ujian dibikin suka banget sama laki-laki ini, atau ini jawaban rasa yakinnya ini. Tapi kalau jawaban kok rasanya gak kunjung mulus gitu, kayak nggak, perjalanan menuju halalnya tuh kayak kok lama gitu ya, nggak kayak orang-orang gitu. Terima kasih. Mbak Hilda, boleh tanya, kalau yang laki-laki dari Jordan ini yang lagi kuliah di Jordan, dia memberikan janji atau berkomitmen, atau dia juga cuma kenalan teman aja? Berkomitmen. Iya, bahkan dia udah ngomong ke orang tua saya langsung sih Ustaz. Udah khitbah belum? Belum. Cuman ngomong? Iya. Baik. Pertama, keinginan laki-laki yang pertama ini udah benar, udah bagus ya. Dia datang dengan serius ke orang tua, walaupun mungkin ada pilihan yang berat buat dia antara segera menghalalkan atau mempersiapkan diri dengan melanjutkan kuliah. Jadi ketika dia memilih ke Jordan itu bukan berarti dia nggak berkomitmen atau nggak serius sama Mbak Hilda. Mungkin itu bentuk keseriusan dia. Dia pengen ketika nanti halal dia udah siap segala sesuatunya. Karena cara berpikir orang kan beda-beda ya. Ada tipe orang yang nekat. Kalau saya kan orangnya agak nekat. Saya menikah itu bukan karena saya udah siap. Saya menikah baru nanti disiapin. Jadi bukan yang well prepare, segala sesuatu itu bukan gaya saya tuh. Saya kalau menginginkan sesuatu ya saya hajar aja dulu, nanti baru sambil berjalan sambil diperbaiki. Tapi ada orang yang memang tipenya tuh sangat well prepare, semuanya disiapin, semuanya tuh harus dengan rencana, jangan terburu-buru, semuanya ada tahapan-tahapannya. Mungkin dia tipe orang yang kedua yang sangat well prepare, sehingga dia datang dulu serius ke orang tua, sekarang masih menjalin komunikasi. Tapi kalau boleh kasih saran, boleh nggak diikat dulu dengan khitbah? Karena ketika diikat dengan khitbah itu kan sebetulnya itu udah menunjukkan komitmen yang lebih tinggi daripada sekedar silaturahim ke orang tua ya. Karena silaturahim ke orang tua itu mungkin masih dalam fase ta'aruf itu. Namanya ta'aruf itu kan mau cari tahu lebih dalam lagi, bisa ya bisa enggak. Makanya kalau mau Mbak Hildanya nggak galau juga, bimbang dengan yang jauh dan yang dekat, ya coba dibuat lebih firm aja gitu. Kalau memang serius, yuk kita khitbah aja dulu walaupun belum berani untuk nikah ataupun halal. Kalau saya tipenya, kalau udah yakin ya kenapa nggak nikah aja, walaupun masih LDR-an, tapi kan udah jelas statusnya.
Dan lebih enak juga nanti komunikasi, diperhatikan sama istri kita jarak jauh, sering telepon-teleponan, kan seru ya, walaupun jarak jauh. Kalau saya model orangnya itu ya, kalau ya aja, kalau enggak ya enggak gitu, jangan ini. Tapi ada orang yang nggak bisa dipaksain kayak gitu, oke, boleh nggak tunjukin komitmennya dulu supaya kita juga nggak bingung. Karena kalau kayak gini tuh nggak pasti antara dia berkenan atau dia masih penjajakan pengen tahu lebih dalam. Nanti kalau misalnya ternyata dia nggak berkenan, perasaan yang muncul di hati Mbak Hilda itu adalah, aduh saya udah nolak beberapa orang gara-gara nungguin dia. Walaupun kalau kita bicara dari angle ma'rifatullah, nggak ada yang ditukar Mbak. Ini kalau kita bicara tentang dari ma'rifatullah ya, jodoh kita itu udah diciptakan 40 hari sebelum Allah meniupkan ruh ke dalam rahim ibu kita. Udah ada itu jodoh kita, bukan diciptakan, ditetapkan 40 hari sebelum ruh ditiupkan ke rahim ibu kita. Jodohnya udah ditulis, siapa jodoh kita, nggak akan ketukar. Mau 1000 orang datang ke rumah kita, kalau bukan yang ditulis 40 hari waktu itu, maka nggak akan jadi. Mau dia jaraknya ada di kutub utara, kalau dia bertulis, ntar ada jalannya jadi. Kalau pakai ma'rifatullah. Tapi saya lagi bicara bukan dari sisi ma'rifatullah, dari sisi syariah. Oh, dari sisi syariah, bagusnya memang diseriuskan dengan khidbah, supaya nanti tidak ada muncul rasa-rasa kayak kita marah, kecewa, soalnya udah menolak sekian banyak orang, tapi dia malah nggak serius, nauzubillah misalnya, itu solusi syariah. Jadi ada syariat, ada hakikat. Hakikatnya jodoh kita udah ada di sisi Allah, gak akan ketukar dengan siapapun. Waktunya yang Allah tentukan, kapan, di mana, siapa, Allah yang lebih tahu. Tapi ada, pasti ada, gak mungkin gak ada. Itu hakikat. Syariatnya kita ikhtiar, kita mengambil jalan-jalan sesuai dengan syariat Allah, yaitu khidbah dulu, ta'aruf, khidbah, nanti akad. Sekarang fase ta'arufnya udah 3 tahun. Rasanya udah cukup buat untuk menentukan siap apa enggak, komitmen apa enggak, serius apa enggak. Ya udah coba khidbah. Kalau mau lebih kuat lagi, khidbah pas dia pulang liburan misalnya beres ujian, nikah. Biasanya kalau udah nikah nanti pertimbangannya udah beda Mbak. Yang tadinya Mbak bawa ke sana LDR, tapi udah nikah, udahlah aku cari kontrakannya, aku ikut aja ke sana. Lanjut pendidikan di Jordania, dan seterusnya akan berubah nanti penyesuaian. Tapi syariatnya itu taruh udah, dan itu saya hargai sebagai bentuk komitmen keseriusan dia. Sekarang waktunya untuk menyeriuskan lebih lanjut lagi setelah fase taruh. Masya Allah.